Nama asli kakek Nabi Abdul Muttalib yakni Syaibatul Hamdi. Kenapa? Karena ketika lahir dia ada ubannya. Sementara orang tuanya pengen anak ini menjadi terpuji di kaumnya, sehingga dinamakan Syaibatul Hamdi, uban pujian. Kenapa dia lebih dikenal dengan Abdul Muttalib? Karena dulu katanya pamannya ketika bawa dia dari Bani Najjar di Madinah, dia datang sementara Abdul Muttalib ini di belakang, atau Syaibatul Hamdi ini ada di belakang. Kemudian ditanya, itu siapa? Nah, itu Abdul Muttalib atau budaknya Muttalib gitu. Ya, jadi nggak disebutkan itu ponakan saya, itu Abdul Muttalib. Sehingga setelah itu dia terkenal dengan nama Abdul Muttalib. Kemudian setelah Abdul Muttalib itu adalah Hashim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim juga nama aslinya bukan Hashim. Hashim itu nama aslinya adalah Amr. Ya. Kenapa dijuluki dengan Hashim atau lebih terkenal dengan Hashim? Karena li Hashmihi Tsarid, karena waktu di Mekah dulu itu ada kelaparan. Nah, Amr ini kemudian membuat bubur, ya, sarid bubur. Ya. Hashim itu menumbuk bubur atau menghancurkan jadi bubur begitu. Kemudian dibagi-bagikan ke orang Mekah yang sedang kelaparan. Saking terkenalnya di masa itu, maka dia disebut dengan Hashim. Ya, masya Allah ya. Kemudian bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Nama aslinya juga bukan Qusay ini. Nama aslinya adalah Zaid, ya, atau Yazid. Ya. Zaid atau Yazid nama aslinya. Zaid sama Yazid itu sama artinya ya, yang tambah. Kenapa dia digelari atau lebih dikenal dengan Qusay? Karena litaqasihi min ashiratihi, karena jauhnya dia dari keluarganya. Digelari dengan Qusay. Nah, di Qusay ini ya, semua kemuliaan berkumpul. Kemuliaan apa? Kemuliaan orang Mekah. Karena orang Mekah itu disebut mulia kalau dia bisa menjamu atau mengurusi urusan haji. Di Qusay ini semuanya ada. Mulai dari hijabah. Hijabah itu mengasih pakaian ke Ka'bah, menghiasi Ka'bah, ngasih selendang ke Ka'bah, ngasih kiswah ke Ka'bah, itu hijabah. Kemudian ada lagi siqayah. Siqayah itu ngasih air kepada orang-orang yang haji di waktu itu. Jadi haji ini sudah ada syariatnya sejak zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad. Siqayah itu ngasih air. Kalau rifadah itu ngasih ngasih makanan. Kemudian nadwah. Nadwah itu apa? Syuro, permusyawaratan. Jadi kalau ada perselisihan di sukunya, diselesaikannya di rumah Qusay atau di rumah Zaid. Ya. Kemudian ada lagi satu lagi, yakni al-liwa. Al-liwa itu bendera perang. Kalau menurut Qusay perang. Gitu ya. Jadi hijabah, rifadah, kemudian siqayah, nadwah, dan liwa semuanya ada di Qusay. Maka kemuliaan semuanya ada di sana. Ya, jadi kakek buyut Nabi memang dari dulu sudah menjadi tokoh-tokoh, sudah jadi orang mulia gitu ya. Kemudian ada bin Kilab. Nama asli Kilab juga itu hakim. Karena Kilab sebenarnya artinya anjing gitu ya. Kalbun ya. Kilab. Ya. Kenapa disebut Kilab? Karena dia sangat hobi sekali berburu dengan anjing. Ya, berburu bersama anjing sehingga disebut dengan Kilab. Kemudian Ghalib bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Nah, Fihr ini nama lainnya adalah Quraisy. Jadi suku Quraisy ini dari Fihr ini. Ke bawah itu disebut suku Quraisy. Anak cucunya disebut dengan kaum Quraisy. Ya. Kenapa disebut dengan Quraisy? Li'annahu kana yakrish. Apa yakrish itu? Dia suka nyari kebutuhan orang, cari orang-orang yang butuh. Lihat orang nggak ada makanan, kemudian dia kasih makanan. Lihat orang punya hutang, dia bantu lunasin hutangnya. Itu Quraisy. Jadi cari kebutuhan orang, kemudian dia menyelesaikan atau ikut berusaha untuk membantu orang tersebut. Ya, dari Fihr sini. Kemudian bin Malik, bin An-Nadhr. Ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr. Nadhr ini nama aslinya Qais. Ya, Nadhr ini nama aslinya Qais. Kenapa disebut dengan Nadhr? Li nadharatihi. Nadhr itu artinya bagus karena wajahnya bagus.
wajahnya ganteng, baby face, maka dia disebut dengan nador. Ya. Jadi selain akhlaknya bagus, tokoh, kakek buyut Nabi juga punya wajah yang tampan. Bin Kinanah, bin Huzaimah, ya. Bin Mudrikah. Nama asli Mudrikah ini Amr, ya. Nama asli Mudrikah ini Amr. Kenapa dikatakan dengan mudrikah? Mudrikah itu artinya yang mendapatkan. Yang mendapatkan apa? Yang mendapatkan semua kemuliaan kakek buyutnya. Setelah mudrikah bin Ilyas bin Mudor. Mudor juga ini nama aslinya Amr, ya. Jadi Amr. Setelah mudrikah nama aslinya Amr bin Ilyas bin Mudor. Mudor juga Amr nama aslinya. Kenapa disebut dengan Mudor? Karena ada dalam kata al-madiroh, kue madiroh, atau al-labanul madir. Apa laban madir? Susu yang agak asam. Kalau kita Yakul kayak ya, kayak Yakul begitu. Bin mudor, bin al-laban al-madir. Karena dia senang sekali jenis susu ini, ya, susu yang agak asam, sehingga dia disebut dengan mudor. Ya, asal nama aslinya Amr. Dan Mudor ini terkenal dengan orang yang sangat bijaksana. Banyak sekali perkataan-perkataan beliau yang sampai sekarang masih dipakai oleh orang Arab. Apa itu? Salah satu yang paling keren adalah khairul khairi a'jaluhu. Kebaikan yang paling baik dari semua yang paling baik adalah yang paling cepat kebaikan. Ya, jadi kalau buat kebaikan ya secepatnya gitu. Ya, khairul khair a'jaluhu. Ya. Kemudian bin Nizar, bin Mudor bin Nizar. Ya. Nizar ini artinya sedikit atau kecil. Kenapa disebut dengan Nizar? Ya. Jadi ketika dilahirkan, kasih sekali lagi Nizar ini artinya adalah kecil atau sedikit. Kenapa dinamain dengan Nizar yang artinya sedikit atau kecil? Karena ketika dia lahir, di antara kedua matanya, ya di sini di keningnya itu ada cahaya. Dan orang tuanya tahu bahwa cahaya ini adalah nurun nubuwah, cahaya kenabian yang turun temurun dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Saking senangnya orang tuanya, kemudian dia sembelih itu unta, sembelih kambing, kemudian bikin selamatan tasyakuran atas dilahirkannya putranya ini. Kemudian dia berkata, tasyakuran ini yang dia nyembelih puluhan unta, kemudian nyembelih puluhan bahkan mungkin ratusan kambing, dia bilang, hada kulluhu nizrun lihaqqi hadal maulid. Lihaqqi hadal maulid. Semua ini kecil atau sedikit sekali jika dibandingkan dengan agungnya kedudukan yang dilahirkan ini. Kenapa? Karena ini nanti akan menjadi kakek buyutnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bin Ma'an bin Adnan terakhir. Kita baca sekali lagi, kita hafalin sekali lagi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Mudah-mudahan dengan hafal kakek buyut Nabi sampai 21 turunan, mudah-mudahan kita nambah cinta sama Nabi dan diakui sebagai umatnya. Dan ketika saya kecil diajarin kalau hafal ini sampai 21 maka yurisul al-fatonah katanya gitu ya. Jadi mewariskan atau membuat orang pintar. Jadi kalau mau pintar hafalin kakek buyut Nabi sampai 7, kalau kakek buyut kita sampai 7 ya. Mudah-mudahan ada manfaat.